Kemampuan memanfaatkan waktu adalah bagian penting dari penilaian dalam ujian promosi ini. Izinkan saya memaparkan disertasi saya yang berjudul Strategi Kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam Tanggap Darurat Kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Sesi berikutnya adalah presentasi dari Promovendus Agustiawan. Mohon berkenan saudara melakukan presentasi dengan share screen, tapi mohon diingat waktunya tidak lebih dari 15 menit. Kemampuan memanfaatkan waktu adalah bagian penting dari penilaian dalam ujian promosi ini. Pada Promovendus Agustiawan, disilakan. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Terpelajar Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Dr. Sulaiman Samad MSI, selaku Ketua Sidang dan juga selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. HM Tahir Malik MSI, selaku penguji promotor. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Jasrudin MSI, selaku penguji kopromotor. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haidar Akib MSI, selaku penguji kopromotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Abdul Hayat Gani MSI, selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar Bapak Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Rifdan MSI, selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Agusta MSI, selaku penguji internal. Dan para hadirin yang sama-sama saya banggakan. Izinkan saya memaparkan disertasi saya yang berjudul Strategi Kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam Tanggap Darurat Kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Adapun latar belakang dari disertasi ini yakni adanya amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang akan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Menjabarkan hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan di Kabupaten Bantaeng itu sendiri. Hal yang mendasar di Kabupaten Bantaeng salah satunya yakni tingginya angka kematian bayi di Kabupaten Bantaeng, di mana pada tahun 2008 mengalami 38 kasus angka kematian bayi, dan pada tahun 2009 itu berada pada 64 kasus. Sehingga awal dari mula situ kebijakan Brigade Siaga Bencana melalui SK Bupati nomor 430/595/12/2009 itu lahir. Oleh karena itu, hasil penelitian ini berjudul Strategi Kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam Tanggap Darurat Kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Adapun rumusan masalah yakni bagaimana kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam Tanggap Darurat Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam Tanggap Darurat Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, dan bagaimana prototipe strategi kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam Tanggap Darurat Kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Tujuan penelitian yakni menganalisis dan mendeskripsikan mulai dari kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, sampai bagaimana prototipe strategi kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam Tanggap Darurat Kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Adapun kerangka konseptual menarik benang merah dari kebijakan Brigade Siaga Bencana melalui SK Bupati Bantaeng, kemudian melihat dari implementasi kebijakan itu sendiri yang dilihat dari teori Van Meter dan Van Horn, di mana ada 6 dimensi: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana,
kondisi sosial, ekonomi, dan politik sampai dimensi disposisi itu sendiri. Kemudian kami melihat faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori Jenny Stewart yang melihat dengan pendekatan top down dan bottom up. Kemudian terakhir menghasilkan novelty atau prototipe strategi kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat kesehatan di Kabupaten Bantaeng yang dilihat dari melalui analisis yang dihadirkan oleh David 2017. Kemudian metode penelitian yakni menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian itu sendiri berada pada Brigade Siaga Bencana itu sendiri yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng. Sumber data primer yang ini berdasarkan observasi dan wawancara, dan sumber data sekunder, objek fenomena di lapangan, buku-buku, dokumen, laporan, dan situs internet. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Bapak Maha Guru, Bapak Maha Terpelajar, dan para hadirin yang saya hormati. Adapun analisa kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat kesehatan di Kabupaten Bantaeng, pada dimensi pertama dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, di mana standar kebijakan yang mulai dari pusat, provinsi, dan Kabupaten Bantaeng itu sendiri sudah linear, di mana adanya Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada level kabupaten yakni SK Bupati yang menjadi dasar kebijakan Brigade Siaga Bencana itu sendiri, dan ditindaklanjuti secara teknis oleh SK Kadis Kesehatan melalui prosedur tetap Brigade Siaga Bencana. Kemudian sasaran kebijakan dilihat dari 3 indikator, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kasus gizi buruk. Dari indikator tersebut kita mengalami penurunan kasus, di mana pada tahun 2008 sampai pada tahun 2014 itu penurunan kasus dan sampai mengalami 0 kasus. Sehingga standar dan sasaran kebijakan ini sudah sangat jelas. Kemudian pada dimensi sumber daya, dilihat sumber daya manusia dilihat dari kualitas, di mana dari kualitas ketenagaan yang hadir di sini itu sudah berdasarkan bidangnya masing-masing, dan dari sisi kuantitas itu berjumlah 54 yang dinilai sudah cukup memadai dalam melakukan pelayanan-pelayanan pada Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat di Kabupaten Bantaeng. Dan pada non sumber daya manusia, di mana pada non sumber daya manusia dilihat dari sisi alokasi anggaran, pada tahun 2010 jumlah anggaran Brigade Siaga Bencana itu mencapai 981,6 juta, dan pada tahun 2013 mencapai 2,5 miliar, mengalami kenaikan 100%, sehingga dinilai sudah memadai pada dimensi sumber daya tersebut. Kemudian lanjut analis berdasarkan dimensi komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, ini belum sepenuhnya efektif, mengingat adanya disinformasi antara masyarakat, Brigade Siaga Bencana itu sendiri, dan stakeholder terkait. Kemudian komunikasi yang dilakukan sebagian besar hanya lingkup internal Dinas Kesehatan. Kemudian alur kerja Dinas Kesehatan hanya sebatas komunikasi dan belum pada penyatuan sistem kerja. Kemudian pada dimensi karakteristik agen pelaksana. Pada dimensi karakteristik agen pelaksana ini sudah sangat erat atau kuat, di mana hubungan pelaksana dengan pembuat keputusan itu sudah sangat erat, di mana kita tahu bersama bahwa Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari urusan-urusan kesehatan yang telah dilakukan kebijakannya oleh kepala daerah, di mana diperkuat lagi oleh struktur birokrasi yang dari kepala daerah sampai kepala dinas dan jajarannya. Kemudian pemenuhan segala kebutuhan agen pelaksana yang penempatan Brigade Siaga Bencana itu sebagai program prioritas. Kemudian dalam dimensi dukungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, ini sangat mendukung, di mana dalam kondisi sosial itu ada keterlibatan elemen masyarakat yang dalam proses implementasi kebijakan Brigade Siaga Bencana itu. Kemudian dari sisi ekonomi, selain adanya hibah bantuan dari pemerintah Jepang, adanya beberapa bantuan dari CSR, dan juga dapat menekan angka pengeluaran masyarakat yang melakukan pelayanan-pelayanan pada Brigade Siaga Bencana itu sendiri, di mana karena sifat pelayanannya berdasarkan door to door. Dari sudut pandang politik, kita lihat bersama bahwa representasi suatu daerah ketika melihat dari dukungan politik dilihat dari lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif mempunyai peran dan fungsi ada 3, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran itu sendiri. Dalam kesempatan ini dilihat dari penganggarannya, yang dilihat dari alokasi anggaran Brigade Siaga Bencana itu yang kontribusinya dari lembaga legislatif itu juga. Kemudian dimensi sikap pelaksana kebijakan itu sudah sangat memadai, di mana sikap pelaksana kebijakan dinilai dari kemauan
yakni dilihat dengan adanya fakta integritas. Kemudian pemahaman yang sudah sangat paham di mana perekrutannya yang sudah sesuai dengan bidang ketenagaan yang dibutuhkan. Kemudian komitmen yang ditandai dengan adanya reward dan punishment. Adapun faktor pendukung dan penghambat pada kebijakan Brigade Siaga Bencana itu dilihat dari 5 dimensi untuk faktor pendukung, yakni standar dan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana, disposisi, sumber daya, dan sosial, politik, dan ekonomi. Dan faktor penghambat adalah komunikasi antar organisasi. Bapak Mahaguru, Bapak Maha Terpelajar, dan seluruh hadirin yang sama-sama saya hormati, adapun novelty atau prototipe dari strategi kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat di Kabupaten Bantaeng itu, kita menganalisis yang pertama dimulai dari analisis SWOT, di mana adanya internal faktor evaluation yang dinilai dari kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan dari Brigade Siaga Bencana itu sendiri yakni tersedianya standar dan sasaran kebijakan yang mengarah pada penanganan kematian ibu, bayi, dan gizi buruk, tersedianya sumber daya yang memadai pada kebijakan BSB, adanya hubungan yang erat dan kuat antara pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan, adanya dukungan kebijakan dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan adanya sikap pelaksana kebijakan yang memadai. Kemudian kelemahan masih adanya disinformasi pada kebijakan Brigade Siaga Bencana ini. Kemudian belum adanya penyatuan alur kerja lintas sektoral dalam kebijakan BSB ini. Kemudian lebih lanjut untuk eksternal faktor evaluation-nya, yakni di mana peluang banyaknya lembaga yang mengurusi darurat kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Kemudian semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Adapun ancaman yakni bertambahnya kasus angka kematian ibu, bayi, dan gizi buruk. Kemudian semakin bervariasinya penyakit yang berkembang di masyarakat dalam tanggap darurat kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Kemudian semakin tingginya tuntutan masyarakat dalam tanggap darurat kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Sehingga secara keseluruhan analisis SWOT ini menghasilkan skema kemitraan kolaborasi antar organisasi. Lebih jauh, kami melihat kebijakan Brigade Siaga Bencana itu yang berdasarkan David melihat dari 4 kuadran, di mana kuadran pertama yakni menghasilkan strategi progresif, kemudian kuadran kedua itu strategi diversifikasi, kuadran ketiga strategi turn around atau putar balik arah, kemudian kuadran keempat strategi bertahan dengan kebijakan itu sendiri. Namun kecenderungan pada disertasi ini berada pada kuadran kedua, yakni strategi diversifikasi, kemitraan, dan kolaborasi. Adapun skema kemitraan dan kolaborasi antar organisasi, di mana ruang lingkup berada pada 5 pilar yang tersentral pada Dinas Kesehatan, di mana adanya TNI Polri, BNPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, dan Damkar, termasuk relawan tanggap darurat itu sendiri. Kemudian dari sisi alur kerja, yang kita lihat sebelumnya, pada alur kerja Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat kesehatan di Kabupaten Bantaeng itu hanya sebagian besar pada Dinas Kesehatan, belum melibatkan lintas sektoral, di mana yang sebelahnya lagi kita lihat pada alur kemitraan dan kolaborasi yang sudah mulai tataran koordinasi sampai pada langkah aksi tim operasional di lapangan yang sudah menyatu dalam penyatuan sistem. Dari penataan ulang kebijakan Brigade Siaga Bencana yang kami sampaikan sebelumnya, adapun melalui strategi diversifikasi kebijakan Brigade Siaga Bencana tersebut menghasilkan sebuah kebaruan yang dimana meliputi goal attainment, di mana melalui strategi diversifikasi kemitraan dan kolaborasi itu akan mencapai pencapaian tujuan yang semakin jelas. Kemudian utility berguna, baik berguna bagi pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, sampai sasaran kebijakan itu sendiri. Kemudian melalui strategi diversifikasi kebijakan BSB itu juga itu diharapkan adanya keberlanjutan atau sustainable, di mana kita ketahui bahwa salah satu program kebutuhan masyarakat itu diharapkan adanya keberlanjutan. Kemudian tangible, nyata, yakni dapat diaplikasikan pada lokasi kabupaten itu sendiri, bahkan di luar kabupaten itu sendiri. Kemudian integrated, di mana kita ketahui bahwa alur kerja kemitraan dan kolaborasi mulai dari tataran komunikasi sampai penyatuan langkah asli yang sudah
terintegrasi yang kami beri nama model Gusti Strategi Kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Bapak Maha Guru, Bapak Maha Terpelajar, dan para hadirin yang sama-sama saya banggakan. Adapun kesimpulan yakni kebijakan Brigade Siaga Bencana sudah cukup berhasil dalam tanggap darurat kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Kemudian faktor pendukung dan penghambat, di mana faktor pendukungnya kita ketahui bersama bahwa standar dasar sasaran kebijakan yang sudah jelas, sumber daya yang memadai, karakteristik agen pelaksana yang kompeten, adanya dukungan kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan sikap pelaksana kebijakan yang merespon cepat dalam kebijakan BSB. Faktor penghambat yakni komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Kemudian novelty dari kebijakan Brigade Siaga Bencana ini yakni strategi diversifikasi kemitraan kolaborasi kebijakan BSB dalam tanggap darurat kesehatan di Kabupaten Bantaeng, di mana strategi diversifikasi nilai sudah cukup kuat, namun akan mengalami kegagalan jika tidak melaksanakan penataan ulang atau melalui dengan model Gusti tersebut. Kemudian saran yakni melakukan penguatan dasar organisasi dari SK Bupati menjadi peraturan daerah pemerintah Kabupaten Bantaeng. Kemudian melibatkan lintas sektoral yang urusannya beririsan dengan kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Kemudian terakhir menerapkan strategi diversifikasi kemitraan dan kolaborasi kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Demikianlah presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Promovendus Agus Setiawan telah memanfaatkan waktu dengan baik.